Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga kalian tetap semangat dan selalu sehat. Nah, selamat datang di ekstrakurikuler KIR IPA di SMP Muhammadiyah Plus Kota Salatiga. Bersama Ibu Prihatin Suryaning Tias. Oke, lanjut saja ya, apa itu KIR IPA? Nah, apa itu KIR IPA anak-anak? Coba kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Sebelum kita masuk ke KIR IPA, IPA sendiri itu meliputi apa saja yang kita bahas? IPA atau ilmu pengetahuan alam. Untuk materi SMP, kita akan membahas ada 3 mata pelajaran yang dijadikan satu ya, biologi, fisika, kemudian kimia. Nah, selanjutnya, ini tadi yang buatin tanyakan ya, apa itu KIR IPA? KIR IPA ini apakah merupakan kelompok ilmiah remaja atau karya ilmiah remaja? Coba dilihat. Oke, di sini ya KIR IPA, karya ilmiah remaja atau karya kelompok ilmiah remaja. Pada umumnya yang kita tahu KIR IPA itu adalah karya ilmiah remaja. Tapi sebenarnya untuk kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, KIR IPA ini merupakan pengertian dari kelompok ilmiah remaja. Nah, apa itu kelompok ilmiah remaja? Di sini kelompok ilmiah remaja atau kelompok peneliti muda yang melakukan kegiatan ilmiah, khususnya dalam bidang IPA untuk membentuk suatu karya yang dinamakan dengan karya ilmiah remaja. Oke, penasaran? Kita lanjutkan lagi ya. Nah, anak-anak, yang kita tahu biasanya KIR IPA ini identik dengan penelitian, laboratorium, ataupun laporan. Dan biasanya banyak yang mengatakan serius, boring, ataupun pusing, membosankan. Tapi kita lihat kegiatan KIR itu seperti apa sih? Nah, di sini ada beberapa gambar kegiatan yang telah dilakukan teman-teman kalian ketika mengikuti ekstrakurikuler KIR IPA. Yang di sebelah sini kegiatan membuat produk telur asin dengan berbagai rasa. Ada rasa kopi kemarin, ada yang membuat rasa wortel, ada yang membuat sambal bawang juga. Telur asin dengan rasa sambal bawang. Kemudian yang di sebelah sini merupakan produk dari membuat es dari lidah buaya. Es dari lidah buaya. Ada lagi kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan seperti membuat yogurt, penelitian, kemudian mengikuti kompetisi LKTI atau Lomba Karya Tulis Ilmiah. Nah, selanjutnya sebenarnya penelitian itu asik, bisa kita buat have fun ya ketika kita melakukan penelitian. Bisa dimulai dari yang hal-hal yang sederhana. Kita bisa melihat potensi dan masalah yang ada di lingkungan sekitar kita. Kemudian siapa saja yang bisa melakukan penelitian? Bisa dimulai sejak SD. Jadi dari SD itu kalian juga sebenarnya bisa mengikuti penelitian yang secara sederhana terlebih dulu. Kemudian SMP, SMA, kuliah, ataupun di dunia kerja. Kemudian apalagi kegiatannya ketika kalian melakukan penelitian? Yang pertama bisa melakukan percobaan, kemudian membuktikan percobaan itu, kemudian mempunyai produk atau karya. Selain itu, keuntungannya lagi, kalian bisa mengikuti kompetisi penelitian. Berarti di sini kegiatan ekstrakurikuler ini bisa mendampingi kalian untuk berprestasi. Selain kegiatannya asik, kalian juga bisa berprestasi. Selanjutnya, nah, apa yang dibutuhkan ketika kalian mengikuti KIR IPA? Yang pertama adalah memiliki minat atau memiliki rasa suka dulu. Ketika kalian sudah suka, kalian sudah memiliki minat, insya Allah setiap prosesnya akan berjalan dengan menyenangkan, tidak membosankan. Yang kedua, itu ada ide. Kita harus punya ide. Bagaimana menggali ide itu? Bagaimana supaya ide itu muncul? Kalau di KIR IPA ini sering buatin katakan kita mencari masalah, kita mencari permasalahan. Tapi sebenarnya kita tidak hanya mencari masalah, kita bisa mencari potensi yang ada di lingkungan sekitar kita. Potensi-potensi apa yang bisa dikembangkan di sini. Nah, ide ini untuk memunculkan ide kita butuh yang namanya peka. Peka terhadap lingkungan sekitar. Kita peduli dan peka terhadap lingkungan sekitar. Sehingga kita bisa melihat potensi dan masalah tersebut. Kemudian yang kedua adalah rasa ingin tahu.
ketika kita sudah memiliki rasa ingin tahu, insya Allah ide itu akan muncul dengan sendirinya. Kemudian setelah kita punya minat, kemudian kita punya ide, yang ketiga yang perlu kita punya adalah konsistensi. Konsistensi di sini ketika kita punya ide tapi kita tidak melakukan apa-apa, itu sama dengan nol. Ide bukan apa-apa tanpa tindakan. Nah, untuk menjaga konsistensi ini, kita tetap berkarya, kita tetap melakukan penelitian, kita butuh yang namanya sabar. Sabar di setiap proses penelitian. Karena apa? Pada penelitian ini, kegiatan kita tidak hanya sekali, tapi kita bisa berulang-ulang kali. Selanjutnya, nah, dari KIR-IPA ini apa sih yang diharapkan? Outputnya itu apa? Ketika kalian melakukan kegiatan KIR-IPA, yang pertama adalah karya tulis ilmiah sendiri. Jadi laporan penelitian itu sendiri ini nanti yang akan menjadikan bukti ketika kalian sudah melakukan penelitian. Kemudian yang kedua ada logbook. Logbook ini merupakan kumpulan catatan penelitian. Di sini di awal logbook ini berisi dari mulai kalian pertama menemukan ide sampai kalian menemukan produknya. Setiap prosesnya dicatat di logbook ini. Dan logbook ini harus ditulis menggunakan tulisan tangan. Oke, di sini tujuannya apa? Ketika logbook ini kita tulis, kita mempunyai catatan-catatan dari awal sampai akhir, kita menemukan formula yang tepat. Kemudian penelitian tidak hanya sekali. Karena apa tadi buatin bilang? Penelitian itu tidak hanya sekali, bisa berulang kali. Karena ketika kita melakukan penelitian bisa saja gagal. Kemudian kita akan mencoba formula yang baru sampai menemukan formula yang tepat. Oke, selanjutnya. Nah, ini nih yang cukup kita perlu banyak belajar ketika kita sudah punya ide, kita sudah punya minat, dan kita sudah punya konsistensi. Kita juga perlu mendokumentasikan karya-karya kita. Yang pertama, kita membuat karya tulis ilmiah tadi. Isi dari KT itu ada apa saja yang nanti akan kita pelajari secara bertahap. Oke, yang pertama ada bab 1. Bab 1 ini adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian sendiri itu apa. Kemudian bab yang kedua itu berisi kajian ya, teori penelitian, berisi kajian pustaka, kemudian ada kerangka berpikirnya. Yang ketiga, bab ketiga ada metode penelitian. Metode penelitian ini berisi waktu dan tempat, kemudian metode penelitian itu sendiri apa, kemudian sumber datanya dari mana, langkah-langkah kerjanya, kemudian teknik pengambilan datanya bagaimana, dan teknik analisis datanya. Nah, yang bab keempat, ini ketika kita sudah menentukan metode penelitian, kita akan membahas hasil penelitian, kita bahas di bab 4 hasil penelitian dan pembahasan. Bab yang kelima ini merupakan simpulan dan saran. Kemudian ketika sudah selesai simpulan dan saran, yang tidak boleh kita lupakan adalah daftar pustaka. Daftar pustaka ini berisi tentang sumber-sumber yang kita ambil untuk mendukung penelitian kita. Kemudian yang terakhir berisi lampiran, bisa berisi datanya, data penelitian, ataupun dokumentasi penelitian. Nah, untuk isi KT ini tidak perlu dianggap pusing anak-anak. Nanti kita bisa belajar secara bertahap. Secara pelan-pelan, insya Allah akan lebih mudah untuk memahami konsepnya. Selanjutnya, oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan, ingat 3M. Terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.